Tes. Baik, bahan saya bisa ditanyakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di pemerintah dan melakukan pengadaan barang dan jasa. Ini biasanya Bapak Ibu tanda kutip mendapat semacam kekhawatiran kalau sampai terjadi yang namanya kerugian negara. Ya. Kenapa? Kalau sekarang ada kerugian negara, bisa polisi, bisa jaksa, bahkan KPK itu bisa terugi. Ya. Nah, tentu pertanyaan bagi kita, bagaimana ini kalau misalnya ada kerugian negara? Nah, memang kalau kita bicara di Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintah, itu disebutkan. Boleh slide berikutnya. Mudah-mudahan terlihat ini. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Ya. Saya sampaikan di sini kenapa sih alasan undang-undang ini diterbitkan. Saya ambil dari konsiderasi penimbangnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa ini dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang. Ya. Itu harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Ya, good governance. Jadi tata kelolanya harus baik. Nah, kedua, untuk menyelesaikan permasalahan dan penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan menjadi solusi dalam memberi perlindungan hukum. Jadi pemerintah nih Bapak Ibu sekalian dengan undang-undang ini mau memberikan perlindungan. Ya, kalau berkaitan dengan ada masalah kerugian negara dalam pengadaan barang dan jasa, baik bagi warga masyarakat maupun bagi pejabat pemerintah. Yang berikutnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya pejabat pemerintahan. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang ditujukan guna mendasari keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan penyelenggara pemerintah. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari Undang-Undang Nomor 30 ini, ya, ini keuangan negara ini Bapak sekalian, mohon maaf nih, kerugian negara ini harus saya munculkan dulu. Kenapa polisi atau jaksa itu turun tangan? Ya, karena ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kata-katanya pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Tapi sekarang kata dapat itu udah hilang, udah dicabut sama Mahkamah Konstitusi. Karena kalau dapat merugikan itu bisa aja potensi, ya belum tentu terjadi, tapi potensi. Sekarang udah hilang. Jadi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 tahun. Ya, coba Bapak bayangkan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang lalu secara melawan hukum melakukan proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan misalnya Perpres 16 tahun 2018 yang sudah diamankan. Ada yang ubah-ubah sedikit, berarti Bapak Ibu sudah melakukan melawan hukum karena tidak sesuai secara melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Kalau diri sendiri dilihat rekening orangnya fantastis nggak? Katakanlah enggak, tapi ada kata atau siapa? Orang lain, kerabat kita mungkin, atau juga korporasi. Nah, korporasi itu siapa? Perusahaan yang mungkin Bapak Ibu berinteraksi, ya. Dan itu memunculkan kerugian.
Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kalau kepolisian atau kejaksaan membacanya tidak dari kiri ke kanan, ya, itu kan di Indonesia dari kiri ke kanan. Mereka seolah-olah ada di Timur Tengah. Jadi bacanya dari kanan ke kiri. Dia tanya dulu, ada nggak kerugian negara? Kalau ada kerugian negara, ya kan? Dari mana Pak tahunya kerugian negara? Buka laporan BPK. Ada kerugian negara. Kalau sudah ada kerugian negara, pertanyaan berikutnya, ada nggak di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu yang bertentangan dengan Perpres 19/2018? Kalau ada, tidak jadi kampungnya. Ya, dua sudah dibuktikan. Karena nanti tugasnya jaksa itu adalah membuktikan antara fakta dengan kata cocok. Karena kalau fakta dengan kata cocok, Pak Hakim putus dia bersalah. Kalau advokat lain, fakta dengan kata nggak cocok, gitu ya. Ini prinsipnya mayoritas membela yang bayar, kira-kira gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah secara melawan hukum ada. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pihak yang diperkaya? Kalau nggak si orang itu sendiri, orang lain atau korporasi. Tiga unsur ini dapat kena Bapak Ibu sekalian. Ya, tiga unsur ini dapat kena. Nah, sementara kalau yang di ayat 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi, ya ini yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jadi kewenangan itu dia salah, dia bisa. Nah ini yang membuat kita semua khawatir ketika kita mau melakukan pengadaan barang dan jasa. Slide berikutnya yang mengatakan ini, oh ini, mohon maaf terlebih lagi pasal 4 Undang-Undang Tipikor menyebutkan pengembalian kerugian negara atau kerugian tidak menghapuskan pidananya pelaku tidak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Jadi sudah kita kembalikan duitnya, itu nggak menghapuskan. Karena memang kalau dalam hukum pidana itu yang dicari itu bukan uangnya kembali, bukan, tapi perbuatannya. Itu yang dicari. Next slide. Nah, di pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada ketentuan. Nah, tapi pertanyaannya apakah ini cukup untuk kita supaya tidak terjerat dengan tipikor? Kata-kata ini, pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam pasal 7 dan pasal 15 dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi Bapak Ibu punya lah inspektorat itu kan. Nah, hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa tidak dapat kesalahan, tidak terdapat kesalahan. Terdapat kesalahan administratif, terdapat kesalahan administrasi yang nah ini menimbulkan kerugian keuangan negara. Ini kan administratif keuangan negara. Jadi kalau ada kerugian keuangan negara, ada nih masalah administratif, tidak harus masalah pidana. Dibilangnya seperti itu. Jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah berupa dapat kesalahan administrasi sebagaimana pada ayat 20B dilakukan tidak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau yang tadinya itu ya. Jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2C dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja. Ya, pengembalian. Padahal tadi kan pasal 4 dibilang, kalau misalnya pengembalian nggak menghapuskan pidananya loh ya, gitu ya. Terus ayat 5, pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 20C terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau kita tidak menyalahgunakan wewenang, katanya itu dibebankan kepada lembaga unit kita. Ya. Tapi kalau yang 6 ini pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada pejabat pemerintah
menggunakan wewenang dikembalikan bukan oleh lembaga tapi oleh kita. Ya. Nah, orang bilang ya agak lumayan lah ya Pak ya. Tunggu dulu. Kalau jaksa itu nanti dia nggak lihat undang-undang administrasi pemerintah, yang dilihat adalah undang-undang tidak pidana korupsi. Administrasi pemerintah itu nggak urus saya. Ini langsung mati itu. Padahal Bapak Ibu sekalian, next slide. Kalau kita bicara kerugian negara, bisa jadi Bapak Ibu sekalian ada 4 nih. Saya ada contoh 4 aja. Kerugian negara yang diakibatkan oleh hubungan yang bersifat perdata. Bapak Ibu sudah minta nih penyedia jasa, udah kontrak dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi pandemi. Akhirnya apa? Tidak bisa dilaksanakan. Kerugian negara yang disebabkan karena masalah administratif. Karena kedaruratan harusnya tender, tapi ini penyidikan langsung. Atau misalnya ada sesuatu yang kita harus impor dari luar negeri, tapi di luar negerinya bilang aturannya seperti saya nggak mau dulu pada Perpres 16 2018. Sementara kalau kita nggak jalankan pakai aturan di sana, ya kita akan dianggap salah secara administratif. Berikutnya kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang melibatkan uang asal APBD. Karena kedaruratan kita harus mengalokasikan anggaran untuk misalnya COVID. Ya, maka kemarin ini sempat pada nggak mau. Wah, COVID udah nyata di depan kita. Maka pemerintah membuat Perpres nomor 20 ya, tahun 20 itu berapa? 2020 yang menyatakan bahwa COVID ini merupakan suatu keadaan memaksa dengan menyatakan bahwa tapi ini nggak berlaku untuk swasta ya, Prof Mahfud kan, untuk pemerintah saja. Karena bagaimana kita bisa men-switch anggaran-anggaran itu? Kalau nggak masuk penjara semua kita, ya orang tuh jadi buat nggak tenang di Indonesia. Ketika kita mau mengambil keputusan, ada kerugian negara, ya, terus kemudian dijadikan mainan politik, udah bisa dihabis. Yang berikutnya ini nggak terlalu relevan untuk Bapak Ibu sekalian, ini untuk BUMN dan perguruan tinggi yang negeri ini juga kayak begitu, kena juga. Ya. Nah, bagaimana kerugian negara dapat terjadi dalam mengangkat barang dan jasa? Ini tadi saya sudah cerita. Ya. Misalnya tentang seperti itu. Tapi memang kerugian negara bisa terjadi karena apa? Yang terakhir ini adanya niat jahat. Niat jahat dari yang melakukan itu. Saya mau memperkaya diri sendiri, Pak. Nah, iya, kamu udah jahat kalau kayak gitu. Cuma masalahnya Pak Jaksa itu kadang-kadang dia nggak lihat adanya niat jahat itu. Sehingga digeneralisasi. Pokoknya kalau ada kerugian negara tidak sesuai dengan aturan dan ada yang diperkaya, masuk penjara. Itu yang tidak benar. Jaksa harus membuktikan bahwa memang ada niat jahat. Pak, membuktikan niat jahat gimana? Urusan jaksa. Yang penting bagi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada punya niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Karena nanti kalau misalnya dipermasalahkan, Bapak Ibu tanya, niat jahat saya mana? Lanjut berikutnya. Ya, jadi sekali lagi mekanisme hukum pidana berlaku apabila dalam kerugian negara terdapat perbuatan oleh orang yang memiliki unsur pidana, ya, tidak pidana korupsi. Di sini harus ada mens rea dan actus reus. Ya, lanjut aja. Nah, ini memang di dalam undang-undang tipikor ini nggak ada kata-kata dengan sengaja. Ya, kalau pembunuh itu ada nih, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jadi kalau ada kata dengan
Kalau Bapak Ibu yang belajar hukum, itu rumusannya adalah jaksa harus membuktikan niat dan perbuatannya. Tapi ada pasal 359 yang niatnya bisa ada, tapi membunuh, menghilangkan nyawa orang. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Kalau kelalaiannya itu supir bis misalnya nabrak orang, dia kan tidak pernah punya niat untuk membunuh orang, tapi perbuatannya mengakibatkan orang lain mati, sehingga apa? Dia bisa dipidana. Tapi hukumannya lebih ringan. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya isu pidana ini sebenarnya bisa masuk dalam isu perdata atau administratif. Kalau administratif tadi pengembalian udah benar. Ya, karena nggak ada niat jahat. Kalau yang tadi saya cerita pasal 4 di Undang-Undang Tipikor pengembalian tidak menghapuskan tidak pidana, itu karena apa? Karena memang sejak awal sudah ada niatnya. Karena sudah ada niat jahat itu pasti jahat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak pernah punya niat jahat dan itu dianggap ada kesalahan administratif, ya, dan kesalahan administratif itu bukan Bapak Ibu dari menyalahgunakan wewenang. Kalau undang-undang pemerintahan, administrasi pemerintahan itu lembaga kalau ada kerugian yang harus menutupi. Tapi kalau ada penyalahgunaan wewenang, maka Bapak Ibu diminta untuk mengembalikan. Tapi sepanjang tidak pernah punya niat, ya. Nah, jadi misal dalam pengadaan barang pembelian suatu barang angkanya ditinggikan, tujuannya agar penyedia jasa dapat memberikan uang pejabat yang menyetujui penyediaan barang itu kickback, ya, titik harga, macam-macam kayak gitu. Kita sering lihat itu yang KPK itu sudah memantau. Saya tanya sama teman saya di KPK, kok kamu tahu di sini terjadi di barang ini cuma luas? Gampang bro, gampang kan? Info dari orang dalam, ya, biasanya jadi wakil bupati kan menjadi bupati, ya. Nah, gimana caranya supaya jadi bupati? Kalau dia tidak kayak gitu, lapor. Ada orang sakit hati, lapor, langsung tidak zet, ya kan? Biasanya kasih dulu ya saya. Nanti saya akan ada barang saya menangin kamu, tapi stop dulu, zet, kena. Ya, udah kalau kayak gitu udah berat, ya. Lanjut. Nah, ini juga berlaku bagi kesalahan administratif atau pengambilan keputusan didasarkan pada niat dan perbuatan jahat, ya. Nah, mekanisme undang-undang instansi pemerintah pun berlaku di lembaga atau badan yang juga menggunakan APBN. Ya, jadi pokoknya yang menggunakan APBN biasanya langsung dilarikan masalah kerugian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang menggunakan KIP ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu lihat menggunakan KIP ini disebutkan bahwa sepanjang, ya, di dalam kegiatan yang menggunakan APBN maka harus ada keterbukaan. Ya. Nah, cuma masalahnya bagaimana dengan dokumen-dokumen PDB, ya. Apakah ini juga harus dibuka? Masalahnya ini bisa saja pesaing-pesaing yang kalah itu meminta tahu kenapa seperti itu. Mungkin dia bisa langsung minta untuk dibuka atau kemudian oleh pihak ketiga. Nah, memang kalau misalnya Bapak tidak mau memberikan bisa saja, tapi mereka bisa mengubah dokumennya. Dan itu urusan dari kerja lebih. Ya sampai pokoknya dari atas lah, seperti itu. Nah, ini tapi yang harus Bapak Ibu antisipasi. Jadi maka dalam proses pengadaan barang dan jasa ini itu harus dilakukan dokumentasi yang sebaik-baiknya. Karena kita harus berpikir bahwa pertama, kalau misalnya jaksa atau polisi datang, kita sudah punya dokumen-dokumen semua. Namanya kita juga lupa, ya kan? Kadang-kadang
proses ini sudah jalan sekian tahun. Tapi hak negara untuk menuntut untuk kasus tindak pidana korupsi itu dikaitkan dengan jumlah hukumannya. Mungkin dalam waktu misalnya rentang 5 tahun baru menjadikan permasalahan. Ya. Nah ini berapa kita tahu hukuman gimana? Tapi kalau misalnya kita bisa ada dokumentasi yang baik dari vaksin, kemudian kita datang, kita minta coba dokumennya seperti apa, baru saya itu ya ini. Oke. Dan bagaimana polisi itu yang saya pernah di BUMN di Aneka Tambang. Kasus 2010, saya panggil 2018. Karena saya untungnya saya kembali ke Aneka Tambang, cerita artikelnya semua ada, jadi bisa saya sampaikan. Jadi pemacapan itu kemudian untuk kasus kalau misalnya ada kerugian negara yang dibawa ke arah pidana, atau kalau misalnya undang-undang lainnya benar. Nah, sehingga kita harus siap dengan dokumen-dokumen yang ada. Kalau kita transparan dan sebagainya, ya, dan kenapa ini kalau tentang dan sebagainya itu sudah dilakukan secara baik. Yang pertanyaan kedua dan ketiga ini terkait dengan BPK. Temuan BPK. Temuan BPK. Nah ini yang saya harus sendiri, Pak. Katakanlah temuan dari BPK, kemudian lalu BPK bilang bayar, apakah dari sosial pribadi? Kalau dari bayar, saya akan bawa ini ke ranah pidana. Nggak boleh. Kenapa? Karena pidana itu harus ditentukan 2 alat bukti yang berkaitan dengan niat jahat dan perbuatan jahat. Pertanyaannya itu, tapi kan BPK kadang-kadang ngancam kalau kamu nggak selesaikan ketentuan, calon korban salah. Padahal itu 2 institusi yang berbeda. Kalau misalnya BPK, mereka melakukan pemeriksaan, ya dari sisi orang yang tidak berkaitan dengan masalah hukum atau pidana. Ya, kayak tadi saya cerita, kerugian bisa karena uang prestasi dari pihak swastanya dari media data bisa. Apakah ini tidak ada? Apakah kalau misalnya kerugian negara itu tidak dikembalikan, lalu kemudian bisa dibawa ke tidak pidana korupsi? Sebenarnya bisa. Tapi BPK hanya gitu. Nah, yang kedua adalah dari kepolisian dan kejaksaan, dia nggak mau terima. Kenapa? Karena dia punya etika. Ya, kinerjanya dia bagus kalau ada banyak kasus korupsi. Padahal kasus ini sebenarnya nggak bisa diangkat dari sana itu. Nah, tapi nggak apa-apa kalau ada. Kan belum sama pengadilan. Tapi kan bapak itu gimana? Memang belum diputus sama pengadilan. Ya, kita belum kemudian, tapi kita kasih status sebagai tersangka aja nggak mau datang ke undang itu nggak enak rasanya. Iya, ya, ini saya tidak tahu apa yang begitu itu. Kok saya dengar ya pidana gitu. Ada yang bilang sih ada banyak bukan apa lain itu kan tidak tahu saya. Ini apa itu kalau saya nah, tapi waktu itu saya tidak bisa. Pidana itu kaitannya dengan ini adalah sesuatu yang benar. Sampai itu pidana waktu masih mahasiswa ada sampai sekarang itu selalu kita bilang ini ultimum remedium, remedi terakhir, upaya terakhir. Ya. Tapi kenapa ada niat jahat dan perbuatan jahat? Nah kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa. Tapi ini kan tidak tahu saja berapa kali ya BPK mengancam kalau misalnya ini maka ini akan dibawa ke kejaksaan. Nah ini Pak, jadi harusnya tidak bisa ke arah sana. Kalau jangan bapak misalnya banyak BPK itu pejabat tidak mau jadi PPK. Ngapain saya punya resiko kayak di dunia? Ya. Jangan Pak Harto dulu uang menjadi people banyak senang Pak itu.
apa namanya air mata gitu ya. Tapi kalau sekarang patah air terus, nggak ada apa-apa. Kita harus hati-hati, resikonya juga besar kayak ini. Gimana? Ya, pemerintah buat undang-undang administrasi pemerintahan ternyata juga nggak dipakai sama pajak. Ya, padahal untuk melindungi. Saya kira sudah nggak usah banyak regulasi. Yang penting adalah polisi dan kejaksaan harus bisa melakukan niat. Kalau memang ada niat, tapi kalau nggak ada bisa. Ya. Pak, kalau misalnya masalah perdata prestasi si perusahaan, ya udah kita minta secara perdata. Kita minta ganti rugi. Bahkan kalau perlu minta ke pengadilan untuk disita harta-harta. Ya. Tapi yang kemudian kita dari masalah pidana, berat kalau saya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya untuk BPK harus ada ini kalau tidak ada kecuali kalau misalnya memang ada BPK tidak harus. Oh yang berangkat dia tadi terkait dengan syarat tender Pak. Syarat tender Pak. Syarat tender. Oh iya. BPK tadi Pak. Oh iya. Jadinya belum melunasi gitu. Tapi kan dia bisa ikut tender Pak. Tiap tahun ini kan Pak. Kalau misalnya harus mengembalikan kerugian negara gitu ya, dan dia nggak mengembalikan tapi ini ya itu baik kalau yang ahli itu ya, bagaimana kita bisa blacklist yang bersangkutan atau diturunkan dalam ini dan lain sebagainya sebagai sanksi kan gitu ya. Kalau memang ada yang memang tidak ada Pak, kalau ada temuan itu terus ada kerugian negara, bagus juga untuk bapak ibu sekalian misalnya memutus kontrak, mengakhiri kontrak kan gitu ya. Kenapa dari mereka udah kayak gini? Kalau nggak aku bahaya kan gitu ya. Nah seperti itu. Tapi biar beliau yang lebih ahli karena beda masalah negara dan jasa. Tapi saya mau ide bapak ibu sekalian jadi